Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan pertama pembelajaran geografi kelas 10 tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kalian klik dulu like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan geografi yang berikutnya. Baiklah, kembali ke materi. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang ruang lingkup, objek studi, dan aspek geografi. Apa itu geografi? Secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Fenomena apa saja itu? Hampir semua fenomena yang ada di permukaan bumi itu bisa dipelajari oleh ilmu geografi. Sebagai contoh, fenomena kependudukan. Mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk atau migrasi, dan kejadian kependudukan lainnya itu dipelajari oleh geografi. Contoh lain, persebaran fauna, flora, kemudian fenomena-fenomena yang terkait dengan iklim dan atmosfer, fenomena-fenomena yang terkait dengan batuan, tektonisme, dan sebagainya. Itu dipelajari dalam geografi. Banyak ahli yang mendefinisikan geografi menurut pendalaman ilmu yang mereka lakukan. Tetapi secara umum, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Itu pengertian secara umum geografi. Di situ titik beratnya adalah persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi. Satu tempat dengan tempat lainnya, gejala geografi yang terjadi bisa sama dan bisa juga berbeda. Kemudian poin yang kedua adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Di sini tidak bisa dilepaskan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Berikutnya, tentang objek studi geografi. Objek studi geografi itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah objek material. Berupa apa objek material itu? Secara umum, objek material geografi itu adalah fenomena-fenomena geosfer. Fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, di permukaan bumi. Contohnya, litosfer atau lapisan batuan. Contoh kedua adalah atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi, di mana proses-proses cuaca dan iklim terjadi di situ. Contoh ketiga, hidrosfer atau lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer bisa berupa perairan yang ada di daratan, misalnya sungai, danau, rawa, atau bendungan, maupun yang berupa perairan laut. Berikutnya adalah biosfer atau lapisan kehidupan makhluk hidup. Ini juga dipelajari oleh geografi. Tetapi yang dipelajari beda dengan ilmu biologi. Kalau biologi lebih detail tentang ilmu
makhluk hidupnya, tetapi kalau geografi lebih ke persebarannya, pengaruh lingkungannya, pengaruh aspek fisik geografinya pada makhluk hidup. Objek berikutnya adalah antroposfer, yaitu manusia. Manusia ini sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada di bumi. Karena nanti antroposfer atau manusia ini bisa mempengaruhi objek-objek yang lain. Misalnya apa? Manusia bisa berpengaruh pada persebaran hewan. Manusia bisa berpengaruh pada tata air. Kemudian akibat ulah manusia juga bisa berpengaruh pada kondisi iklim, di mana kondisi iklim tadi berada di objek material atmosfer. Jadi manusia ini peranannya sangat dominan dalam perubahan yang terjadi di bumi. Selain objek material tadi, yang kedua adalah objek formal. Objek formal ini adalah suatu cara untuk mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Jadi ini cara memecahkan masalahnya bagaimana? Itu objek formalnya. Objek formal ada yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Jadi hubungan antar komponen dikaji dan dianalisis untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada objek formal kewilayahan. Di sini terkait dengan persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Meskipun dalam daerah tropis misalnya, satu wilayah dengan wilayah lain itu pasti ada perbedaan. Misalnya apa? Sama-sama di daerah tropis di Pulau Kalimantan, misalnya, tiap kota itu pasti berbeda lokasinya, berbeda jenis tanahnya, berbeda jumlah penduduknya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada atau hampir tidak ada satu wilayah yang sama persis dengan wilayah lainnya, meskipun daerah tersebut berdekatan. Berikutnya tentang ruang lingkup geografi. Seperti di awal sudah disebutkan bahwa yang dipelajari dalam ilmu geografi adalah fenomena geosfer. Jadi hampir semua kejadian yang ada di muka bumi ini dipelajari oleh geografi. Contohnya di situ adalah persebaran penduduk, kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya, kajian terhadap wilayah atau region, bisa berupa kajian sosial atau kajian fisik lingkungannya. Jadi, ruang lingkup geografi ini sangat luas, sehingga geografi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan bantuan ilmu lainnya untuk mempelajarinya. Nah, ilmu-ilmu itu ada yang berkembang karena kebutuhan geografi, dan ada juga yang sudah berkembang secara berdiri sendiri. Tetapi karena juga bisa dipakai oleh geografi, maka ilmu itu bisa dikaitkan dengan cabang ilmu geografi. Contohnya, dalam cabang geografi fisik yang mempelajari batuan dan sebagainya, bisa dibantu oleh ilmu geologi, ilmu tentang batuan. Kemudian klimatologi dan meteorologi,
yang mempelajari iklim dan kejadian-kejadian di atmosfer. Ada ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air. Ada ilmu biogeografi yang mempelajari persebaran tumbuhan dan hewan. Kemudian di cabang geografi manusia nanti ada geografi sosial, geografi kependudukan, geografi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian karena kebutuhan geografi untuk mempelajari ilmu lain itu juga memerlukan alat, maka muncullah cabang ilmu geografi teknik, di mana geografi teknik ini nanti bisa berwujud ilmu penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan kartografi atau peta. Kemudian ada kajian lain yang memadukan dari beberapa kajian, misalnya menjadi sebuah kajian geografi regional. Itu hanya sebagian dari cabang ilmu geografi. Masih banyak cabang ilmu geografi lainnya. Misalnya ada demografi, ada geomorfologi, ada limnologi, ada oceanografi, dan sebagainya. Kemudian ada aspek-aspek geografi, di mana aspek geografi ini merupakan sebuah penyederhanaan dari ruang lingkup geografi yang sangat luas. Jadi, ruang lingkup pembahasan geografi yang sangat luas tadi disederhanakan menjadi aspek geografi. Aspek apa saja itu? Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini berupa kondisi-kondisi fisik yang terkait dengan bumi. Misalnya tanah, batuan, udara atau atmosfer, air, dan sebagainya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ini nanti banyak sekali. Bisa berupa aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan beberapa aspek sosial lainnya. Jadi aspek sosial ini lebih terkait dengan kehidupan manusianya. Sedangkan aspek fisik tadi terkait dengan kondisi bumi. Saya kira itu pembahasan kita untuk pertemuan ini. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang konsep geografi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.